Selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Agusto Berbagi. Pada hari ini saya akan membagikan 10 fakta menarik tentang Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres termuda di tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya, silakan ditonton video berikut ini sampai selesai. Fakta menarik yang pertama dari Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Sosok Gibran Rakabuming mulai dikenal publik usai sang ayah Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 yang lalu. Ayah Gibran memang sempat menjadi wali kota Solo sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, nama Gibran baru dikenal luas oleh masyarakat saat Jokowi memperkenalkan keluarganya usai pelantikan Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 yang lalu. Gibran pun diperkenalkan sebagai putra sulung Jokowi. Ia juga memiliki dua orang adik, yaitu Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Fakta menarik yang kedua adalah dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tegas. Berbeda dengan sang ayah, Gibran dikenal sebagai sosok yang cukup pendiam namun tegas. Hal ini ditunjukkan lewat berbagai kesempatan. Salah satunya saat Gibran sedang diwawancarai dengan sang ayah. Sikap tegas Gibran juga diketahui lewat pengakuan sang adik, Kaisang Pangarep. Dulu Kaisang memang cukup rajin mengunggah kegiatan keluarganya, termasuk saat bersama Gibran. Fakta menarik yang ketiga adalah tumbuh besar di Singapura. Meskipun dikenal sebagai pribadi yang tertutup, namun Gibran ternyata memiliki latar belakang pendidikan yang cukup cemerlang. Pasca lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 2002 lalu, Gibran memilih untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya di Orchid Park Secondary School Singapura. Tak hanya itu, ia juga melanjutkan pendidikan tingginya di Management Development Institute of Singapore pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2007. Setelah lulus dari institusi di Singapura, Gibran memutuskan kembali melanjutkan pendidikannya di University of Technology Sydney, Australia. Ia kemudian lulus pada tahun 2010. Fakta menarik yang keempat adalah mendirikan usaha kuliner. Usai kembali dari Australia ke tanah air, Gibran langsung memulai karirnya sebagai pengusaha di bidang kuliner. Ia menamai usaha kuliner cateringnya dengan nama Cili Pari. Usaha Gibran itu dibangun tanpa dimodali oleh orang tuanya. Usut punya usut, Jokowi dan Iriana ternyata sempat menentang Gibran untuk membuka usaha kuliner. Namun, kegigihan Gibran dalam membangun bisnis akhirnya berhasil membuatnya menjadi salah satu pengusaha sukses di Solo. Fakta menarik yang kelima adalah buka banyak usaha kuliner. Tak hanya Cili Pari, Gibran juga melebarkan usahanya di bidang kuliner lainnya. Bersama sang adik Kaisang Pangarep, Gibran membangun bisnis pisang goreng bernama Sang Pisang dan martabak Markobar. Ia juga sempat mempunyai beberapa kafe dan restoran, namun hingga kini yang bertahan hanya dua bisnis, yakni kuliner pisang dan martabak tersebut, serta usaha kuliner kolaborasinya dengan Chef Arnold bernama Mang Koku. Fakta menarik yang keenam adalah nikahi Putri Solo. Gibran juga banyak diperbincangkan kalayak saat dirinya menikahi mantan Putri Solo 2009, Selvi Ananda, pada Juni
2015 yang lalu. Keduanya baru diketahui sudah menjalin hubungan selama hampir 4 tahun pasca menggelar pernikahan di Solo, Jawa Tengah. Selvi Ananda mengaku dirinya sudah mulai menjalin hubungan serius dengan Gibran saat anak Jokowi itu menjadi juri di ajang Putri Solo. Fakta menarik yang ketujuh adalah memiliki 2 orang anak. Dari pernikahannya dengan Selvi, Gibran dikaruniai 2 orang anak, yaitu Jan Etes, Sri Rendra, dan Lalemba Mana. Sosok Gibran yang cuek pun berbanding terbalik dengan tingkah laku lucu putra dan putrinya. Alhasil, tak jarang Gibran dan kedua anaknya kerap ledekan hingga mengundang galak tawa. Fakta menarik yang ke-8 adalah daftar jadi kader PDIP. Gibran sempat mengaku dirinya tidak tertarik untuk masuk ke ranah politik. Namun, pernyataan Gibran ini kemudian dibantah oleh dirinya oleh aksinya. Kakak Kaisang Pangarap itu akhirnya bergabung dengan PDI Perjuangan pada 2019 yang lalu. Ia seolah mengikuti jejak sang ayah yang memulai karir politik di Solo. Gibran diketahui mendaftarkan diri melalui DPC PDI Perjuangan Manahan Solo. Sejak saat itu hingga sekarang nama Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. Fakta menarik yang ke-9 adalah mencalonkan jadi wali kota Solo. Tak hanya mendaftarkan diri sebagai kader PDIP, Gibran juga mengaku siap mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dalam Pilkada 2020 yang lalu. Tanpa ragu, Gibran lantas mencalonkan diri bersama sang wakil Ahmad Purnomo sebagai calon wakil kota dan wakil wali kota di Pilwakot Solo. Keduanya terpilih dan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo pada tahun 2021 yang lalu.